Iran dilaporkan mempunyai sekelompok lumba-lumba yang diwarisi oleh rezim komunis Uni Soviet. Armada hewan mamalia itu dilatih agar mampu meledakkan kapal musuh dalam serangan bunuh diri. Skuadron akuatik, tentara bayaran mamalia itu masih hidup dan siap untuk menombak kapal-kapal musuh di Teluk Persia. Pasukan lumba-lumba militer itu awalnya dilatih oleh Uni Soviet di Rusia. Namun, akhirnya dibeli oleh Republik Islam Iran pada tahun 2000. Selama dilatih Rusia, pasukan bawah air itu mampu membedakan antara kapal selam Moskow dan Washington dengan suara dari sistem propulsi bawah air mereka. Mereka telah dilatih untuk berenang mendekati kapal-kapal musuh dengan ranjau peledak diikat pada tubuh mereka. Pengalihan kepemilikan ke Iran terjadi ketika dana proyek Rusia habis dan pelatih lumba-lumba, Boris Zurit, membawanya pasukan mamalia laut itu sendirian. Para pembunuh yang sangat terlatih itu pernah dipaksa tampil untuk para turis di sebuah pertunjukan lumba-lumba di Sevastopol. Tetapi Zurit akhirnya kehabisan uang dan makanan ketika pada bulan-bulan musim dingin yang kejam membuat orang-orang tak tertarik dengan pertunjukan tersebut. Putus asa karena tidak tahan melihat pasukan lumba-lumba kesayangannya menderita, Zurit menjualnya ke Iran. Tindakan Zurit pernah diprotes Amerika Serikat, AS. Namun, Zurit mengatakan kepada surat kabar Rusia, Komsomolskaya Pravda, saya siap untuk pergi menghadap Allah, atau bahkan pada iblis, selama hewan-hewan saya akan baik-baik saja. Jika saya sadis, maka saya bisa tetap di Sevastopol, paparnya. Tapi saya tidak tahan melihat hewan saya kelaparan. Kami kehabisan obat, yang biayanya ribuan dolar, dan tidak punya lagi ikan atau suplemen makanan, keluhnya. Laporan lain dari Military.com pada Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2020, menyatakan bahwa unit lumba-lumba itu awalnya dipindahkan dari sebuah pangkalan di wilayah Pasifik Rusia ke Sevastopol semenanjung Crimea pada 1991, tahun ketika Uni Soviet runtuh. Tetapi pasukan mamalia laut itu dipindahkan lagi dari Laut Hitam ke Teluk Persia setelah Iran membayarnya. BBC pernah melaporkan pada tahun 2000 bahwa Lembaga Konservasi Paus dan Lumba-Lumba telah melakukan penelitian yang menemukan beberapa lumba-lumba militer bekas Soviet telah dijual ke akuarium di seluruh dunia. Sedihnya, banyak makhluk cerdas itu disimpan dalam kondisi yang buruk dan mati saat melakukan perjalanan. Tetapi Zurit mengatakan kepada Komsomolskaya Pravda bahwa Iran telah membangun oseanarium baru untuk hewan kesayangannya. Armada lumba-lumba Iran ini memiliki sejumlah keahlian, di antaranya melakukan serangan ala pasukan bunuh diri Jepang, kamikaze. Lumba-lumba yang sejatinya berasal dan dilatih di Uni Soviet dan kemudian dijual ke Iran tahun 2000 mampu melumpuhkan pasukan katak dengan tombak yang ditaruh di kepala mereka. Keahlian lain, armada lumba-lumba ini mampu membedakan antara kapal selam Rusia atau Amerika berdasarkan bunyi dari sistem propulsi di bawah laut.
Lumba-lumba ini juga dilatih untuk berenang di kapal musuh dengan membawa ranjau laut yang diikat pada tubuh mereka. Iran membeli lumba-lumba ini setelah pelatih hewan yang jinak pada manusia ini, Boris Zurit, kehabisan uang untuk melatih dan merawat lumba-lumba itu. Proyek Rusia yang mendanai pelatihan militer lumba-lumba itu kehabisan dana. Dia berusaha mencari uang dengan mengadakan atraksi bagi para turis. Namun memasuki musim dingin yang panjang berbulan-bulan, keuangannya menipis. Zurit putus asa menyaksikan skuadron akuatiknya menderita dan kemudian memutuskan menjualnya ke Iran. Sejak itu, menurut harian itu, Zurit melanjutkan kerjanya melatih armada lumba-lumbanya di Iran. Lumba-lumba itu diperkirakan tetap kuat karena mereka mampu hidup selama 50 tahun.